Halo teman-teman semua, pada kesempatan kali ini saya Keisha Nun Mahya dari 10 APL 3 SMKN 7 Bandung akan mempresentasikan materi tentang penggunaan APAR. Baiklah, tanpa lama-lama mari kita masuk pada materinya. Sebelumnya, ada yang tahu nggak apa itu APAR? APAR merupakan singkatan dari alat pemadam api ringan di mana fungsinya adalah memadamkan api besar yang beresiko membakar dalam skala besar dan tidak terkendali. Maka dari itu, APAR ini diperlukan agar insiden kebakaran itu dicegah dengan mematikan api yang terlihat memiliki potensi untuk terus membesar dan tak terkendali. Oke, sebelum masuk lebih jauh tentang APAR, mari kita kenali dulu makna dari kebakaran. Kebakaran menurut Debnaker merupakan sebuah reaksi oksidasi eksotermis yang menghasilkan panas dan terjadi secara cepat dan disertai dengan timbulnya api dan penyalaan. Atau intinya, peristiwa nyala api akibat terjadinya reaksi kimia secara eksotermis yang pastinya merupakan peristiwa yang tak dikehendaki. Selanjutnya, mari kita berkenalan dengan segitiga api atau Triangle of Fire. Triangle of Fire merupakan hal yang sering disebut sebagai penyebab terjadinya api. Api merupakan fenomena yang dapat dirasakan dan diamati karena adanya cahaya, panas, dan unsur lainnya yang timbul akibat reaksi kimia. Ada 3 unsur pokok yang dapat menyebabkan terjadinya api. Di antaranya adalah oksigen, bahan bakar seperti contoh bensin, spiritus, dan lain-lain, dan unsur yang terakhir adalah sumber panas pemantik apinya. Ini dapat berasal dari bahan kimia yang bersifat reaktif, eksplosif, dan oksidator, lalu ada listrik, mekanik, dan juga nuklir. Selanjutnya, kita akan mengenal lebih jauh tentang APAR, yaitu jenis-jenisnya dalam fungsinya di tiap kelas kebakaran. Yang pertama ada APAR serbu kimia atau powder, yang kedua ada APAR busa atau foam, yang ketiga ada APAR karbon dioksida atau CO2, dan yang terakhir ada APAR liquid gas atau gas cair. Masing-masing jenis ini memiliki media pemadam yang berbeda dan cocok untuk kelas kebakaran tertentu seperti kebakaran kelas A seperti benda padat, kelas B untuk cairan, kelas C untuk gas atau listrik, dan kelas K untuk minyak goreng. Selanjutnya, mari kita dalami tentang pengertian dari masing-masing jenis APAR. Yang pertama ada APAR serbu kimia atau powder dengan media bubuk kimia kering dan kegunaannya yang paling serbaguna dan bisa digunakan untuk kebakaran kelas A seperti kayu, kertas, kebakaran kelas B seperti cairan, dan kebakaran kelas C seperti gas atau listrik. Yang kedua, ada APAR jenis busa atau foam dengan media busa AFFF atau aqueous film forming foam dengan kegunaan yang efektif untuk kebakaran kelas A seperti benda padat dan juga kebakaran kelas B seperti cairan atau bensin. Busa yang bekerja pada APAR jenis ini bekerja dengan menutup permukaan cairan untuk mencegah oksigen. Perlu diingat bahwa APAR jenis ini tidak boleh digunakan untuk kebakaran listrik atau gas. Selanjutnya ada APAR jenis karbon dioksida atau CO2 dengan medianya gas karbon dioksida atau CO2 dan memiliki kegunaan yang sangat efektif untuk kebakaran kelas B seperti cairan dan kebakaran kelas C seperti gas atau pelaratan listrik. Perlu diingat bahwa APAR jenis ini tidak meninggalkan residu sehingga ideal untuk area peralatan elektronik atau ruang server. Dan juga hati-hati saat menggunakannya di ruangan sempit karena dapat menimbulkan sesak nafas. Yang terakhir ada APAR jenis liquid gas atau gas cair dengan media gas cair terkompresi dan memiliki kegunaan yang dapat digunakan untuk kebakaran kelas A, kelas B, dan juga kelas C karena bekerja dengan mendinginkan api sekaligus menggantikan oksigen. Perlu diingat, APAR jenis ini termasuk agen bersih atau clean agent yang aman untuk area sensitif. Selanjutnya, mari kita berkenalan lebih jauh tentang APAR. Berikut adalah bagian-bagian APAR dan fungsinya. Yang pertama ada tabung atau tube yang merupakan baja paduan berkualitas tinggi yang sangat tahan terhadap bahan kimia dan juga terhadap tekanan yang terukur. Yang kedua ada katup atau valve, yaitu fungsinya untuk menutup atau membuka aliran media isi yang berada di dalam tabung. Selanjutnya ada pegangan atau handle untuk menekan serta membantu valve dalam melakukan fungsinya. Lalu ada pressure untuk menunjukkan berapa tekanan yang dalam tabung. Hose fungsinya sebagai selang penghantar media. Nozzle untuk mengarahkan media pada sumber api. Sabuk tabung untuk dudukan selang pada tabung. Dan yang terakhir ada pin pengaman untuk pengaman tabung agar tidak gampang terbuka. Berikut merupakan cara menggunakan APAR. Yang pertama adalah membuka pin pengaman yang ada di pegangan APAR, lalu arahkan nozzle atau ujung selangnya ke pangkal api dan bukan ke atas apinya. Berdiri tegak dan jaga jarak aman sekitar 3-5 meter dari api, lalu tekan pos APAR secara terus-menerus untuk mengeluarkan media pemadam. Gerakan nozzle ke kiri dan ke kanan secara perlahan untuk menyapu api di seluruh bagian dasar.
terus semprotkan hingga api benar-benar padam. Jadi, itulah cara untuk menggunakan apar atau alat pemadam api ringan. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan mengenai penggunaan apar dan pengertiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata maupun kata yang kurang berkenan. Terima kasih banyak atas semua perhatiannya. Sekian, sampai jumpa lagi semuanya teman-teman.